Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa PLP sedikit dan Pekalongan. Ya, ada yang dari BCK, ada yang dari SI. Alhamdulillah kalian tetap semangat, tetap kompak walaupun bukan jurusannya. Nah, yang Bapak ingin sampaikan bahwa kegiatan senam seperti ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan, tetapi bisa dikatakan, kalau dikatakan sesuatu yang biasa-biasa saja juga bukan. Intinya adalah bagaimana kemampuan kita dalam memaknai suatu tujuan pembelajaran, bahwa disampaikan ketika tujuan pembelajaran itu sarananya tidak ada di sekolah, bisa menggunakan sarana lain. Nah, itu yang disebut bagaimana kita mencoba untuk menganalisa potensi-potensi yang kita miliki. Ketika kita mempunyai potensi untuk olahraga akuatik, belajar renang, ya bagaimana kita potensinya dengan menghubungi atau mencari tekanan, ya tekanan misalnya kolam renang. Nah, Bapak di sini itu dari mulai 2017 sudah melakukan kerjasama. Tentunya kerjasama itu adalah hasil kesepakatan dengan pengelola, ya jangan lupa dengan pengelola, hadir secara langsung, negosiasi bahwa kegiatan pelaksanaan renang itu dilaksanakan. Deal-dealnya mah terserah mau berapapun. Mas kalau awal-awal ya bandingannya baru sedikit lah untuk selisihnya untuk ya. Nah, cara menyampaikannya ke siswa bagaimana? Kalau Anda di SD itu koordinasi langsungnya dengan orang tua. Ya, yang paling utama yang perlu disadari untuk kurikulum merdeka itu bahwa vote itu penting. Ya, vote penting, terus namanya option juga penting. Ya, vokal dulu, vokal, option. Ya. Jadi vokal itu bagaimana? Siswa itu pengen kemana sih? Kenapa vokalnya di sini? Di argumentasi. Karena sebagian besar siswa itu mempunyai voice, mempunyai suara, ingin di sini. Perbandingannya macam-macam, ada yang pengen ke Majalengka, ada yang pengen ke Cirebon. Tapi secara garis besarnya kita polling nggak apa-apa. Jadi suara siswa itu yang kita bangun, kita ambil. Ya, ternyata sebagian besar ke sini. Nah, opsinya kan macam-macam tuh. Suara siswa kan tidak mungkin satu sama semua kan tidak. Pasti ada opsi-opsi. Nah, akhirnya ditentukan opsinya adalah di sini. Seperti halnya nanti untuk Pak Widya, SMK Jati Barang, itu kita pakai voice suara siswa. Bagaimana keinginan siswa itu mau kemana, bentuknya seperti apa, ya kegiatannya seperti apa, sehingga dibuat polling. Ya, dikomando oleh wali kelas. Pollingnya ada yang di gedung, ada yang ke luar kota. Ya, ada yang ke Jogja, ada yang ke Kuningan, ada yang misalnya di dalam sekolah. Tinggal bagaimana menganalisanya, dianalisa semua. Nah, alhamdulillah kalian sudah terjun langsung di sini. Pembelajarannya apa sih yang didapat? Yang pertama, bahwa setiap kegiatan itu harus ada komunikasi dan koordinasi. Ya, kegiatan sudah jauh hari disampaikan kepada siswa. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu di jauh-jauh hari, itu pasti ada perbaikan-perbaikan atau usulan lain. Nah, bagaimana kita meramunya? Ya, dalam perjalanan itu pasti. Dan yang kedua, bahwa tidak 100% kegiatan itu dihadiri oleh seluruh siswa. Ada saja yang diisi. Bagaimana cara mensikapinya? Langsung kita sampaikan, kita koordinasi dengan orang tua siswa. Alasannya apa? Ketika sakit ya sudah sakit. Ya, ketika ada yang tidak mungkin seperti halnya tadi si Bara, itu kan tidak mungkin, masih cedera. Itu kita berikan sesuatu yang lain atau keringanan lah. Misalnya ada yang menstruasi, bagaimana menghadapinya, menyampaikan itu ilmu. Ya, kadang orang awam menstruasi takutnya meleber-meleber misalnya, gitu ya. Padahal secara keilmuan itu poinnya yang perlu Anda sampaikan. Kalau tidak tahu browsing, tapi kalau sudah tahu disampaikan bahwa ketika seorang perempuan itu menstruasi dan masuk ke air itu tidak akan keluar. Ya, kecuali misalnya pakai pampers dianya. Nah, itu pasti keluar karena kasihan dari pampersnya.
Tuh, nah, terus lagi disampaikan, pasti di antara siswa kita itu tidak bisa free harinya. Nah, itu bagaimana kita meramu nanti ada susulannya apa? Dikomunikasikan, komunikasikan dengan siswa lagi. Sehingga nanti kesepakatan kelasnya bagaimana nih untuk susulan dan lain-lain. Ya, itu. Dan yang ketiga, pola untuk KBM-nya di apa namanya di kolam. Yang pertama pastikan dulu bahwa ya kehadirannya ya dicatat, ada daftar hadir, ada penilaian. Untuk apa sih? Untuk mengecek jangan sampai tidak terlayani dengan baik. Dengan adanya seperti ini pasti anak itu kita tahu oh anak itu sudah penilaian berarti dia sudah pulang. Dan diharapkan kalau ada yang standby di luar itu beberapa itu wajib kalau mau pulang itu laporan, sehingga di checklist di sini. Nah, ketentuan waktu itu juga membatasi. Nah, kita ketentuan waktunya jam 12. Nah, nanti kita tim itu jam 12 keliling. Masih ada nggak yang di kolam? Jangan sampai ada suatu kejadian yang mungkin kalian juga pernah dengar gitu ya. Gurunya sudah pulang, anaknya masih di situ, kram perut sampai meninggal. Itu kan artinya kelalaian dari gurunya maupun dari pihak pengelola, karena mungkin di kolamnya tidak ada guardnya atau penjaganya. Itu bisa dipahami ya. Termasuk bahasa ya, bahasa itu kan bisa dengan privat ya, privat dan lain-lain. Apalagi ada yang mempunyai keahlian misalnya di keagamaan dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan korelasi, koordinasi, ya, komunikasi, sampaikan jauh-jauh. Ya, Pak Marto ini bukan guru olahraga, tapi selalu support. Karena apa? Dia bisa mendesain, ya, kapan waktunya nambah tiket nih, ya kan? Kapan memprediksi jumlahnya yang sudah hadir berapa sih berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya kita targetnya 400 siswa, kita targetnya berapa? Misalnya 80% atau jumlah berdasarkan biasanya 250 siswa nih, ya berarti kita prediksi untuk berapa. Nah, itu mah teknis macam-macam. Ada yang sudah dari sekolah sudah dikumpulkan di bendahara. Nah, itu bagaimana Anda bisa melihat, menganalisis dalam satu program kegiatan itu hal-hal apa yang harus direncanakan, ya, dari mulai tiketing, nanti di dalamnya siapa yang menilai, siapa yang mengarahkan, siapa yang pokoknya buat tim dengan masih peran-peran sendiri. Ya, awal kegiatan kan sudah disampaikan tadi. Oh, Jaya sama Sikri untuk terjun masuk misalnya, terus Dela untuk sama Ajeng untuk yang nilai. Nah, itu pos-posnya masing-masing. Di akhir ya seperti ini, kita evaluasi, kita refleksikan kegiatan hari ini berjalan seperti apa. Nah, sehingga perbaikan kedepannya itu bisa kita sempurnakan lagi terus. Ya, bagaimana ketika nanti kondisi awal ya, misalnya kita rencana nih, Pak Leo rencana hari Sabtu itu kayaknya kosong deh di kolam. Tetapi Pak Leo juga punya estimasi atau punya rencana lain ketika nanti ada yang berbarengan. Karena biasanya seperti itu, SMA 1 Kandang Haur itu biasanya komunikasi. Semalam komunikasi, hari ini SMA Kandang Haur itu juga praktek dengan berapa kelas, sampai 12 kelas atau berapa. Kalian bisa saksikan, nah, pengaturan manajemen kelasnya harus pas. Bagaimana berbagi dengan guru lain, sekolah lain, ya, sehingga penggunaan fasilitas itu bersama-sama. Pak Asep kan juga sama kan, ngalah ya, di jalur bagi yang tidak bisa, yang sudah bisa, yang expert seperti apa. Karena semua potensi siswa itu tidak sama halnya kalian. PKL itu tidak sama potensinya, beda-beda. Nah, itu kita hargai. Pasti pencapaiannya juga akan beda. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dan terakhir, mohon di hari Senin dipersiapkan untuk penjemputan PLP ya. Kita nanti secara resmi akan
ditutup oleh atau diserahkan kembali oleh kepala sekolah. Ya. MC nanti kalau bisa dari masih PLP, tapi untuk yang mengcover nanti tetap ada. Tapi diupayakan dari PLP dulu, maksimalkan potensi dulu. Dari PLP ini yang misalnya berapa orang itu siap yang menjadi MC siapa, yang nanti menyiapkan untuk serah terima kenang-kenangan siapa, dan yang paling utama hadir sebelum waktunya ya. Jadi misalnya kita rencanakan besok itu jam 8, jam 7 itu sudah prepare apa-apa yang harus disiapkan untuk kegiatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.